and our growth is not in her. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Kuluwung mempunyai program pendidikan yang dinamai pendidikan alternatif. Setiap seminggu 2 kali, mereka mengajar anak-anak, tepatnya hari Rabu dan Jumat. Sofa, pelatih tari Kuluwung, lebih memilih mengajarkan tarian tradisional karena ingin mengangkat budayanya sendiri. Awalnya sih kita pengennya kan ngajarin tari itu ke anak-anak kecil ya. Kebetulan ini tuh rumahnya deket-deket, ada yang di Cipasung Kulon, di Cipasung Wetan, terus ada yang Cipendei, Selebu, pokoknya di antara daerah sekitaran Cipasung. Awalnya tuh dikumpulin dulu tuh anak-anaknya, karena kebetulan emang pada sekolahnya juga di sini gitu. Dan sekarang kan sekolahnya jadi lagi libur, jadi kita mulai latihan. Terus kita ngajarinnya biasanya tuh setiap hari Rabu sore di rumah Kang Acep, di rumah Adilan gitu. Awalnya sih kita milih, ya udah kita milihnya tarian tradisional nih. Kenapa? Karena kita pengen ngangkat, kita kan orang Sunda gitu ya, pengen ngangkat budaya sendiri gitu. Tradisi. Terus pada akhirnya kemarin itu kita milih jaipong Mojang Priangan. Hambatannya tuh gimana ya, namanya juga anak kecil gitu ya, apalagi belum ada basic tari sama sekali, jadi capek pasti ada, susah sulit pasti ada. Cuman karena dari anak-anaknya juga kayak semangat gitu, kitanya juga semangat jadi kebawahnya gitu. Pada tahun 2017, komunitas Kuluwung pernah membuat diskusi dengan judul Wiyata Buana dan bertema melaksanakan kembali wilayah-wilayah Sunda sebagai solusi bagi krisis ekologi di Tasikmalaya. Komunitas Kuluwung ini mempunyai optimisme yang setidaknya bisa memperlambat kerusakan itu. Salah satunya membuat ekobrik. Ekobrik adalah pengolahan sampah plastik kering terus dipadatkan pada botol-botol plastik dan bisa menjadi batu bata ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan menjadi kursi, meja, dan lain-lain. Abraham berharap semoga dengan adanya program ini, seluruh masyarakat mengerti akan hal sampah. Jadi ekobrik ini adalah program kondisional dari Kuluwung. Ekobrik ini kan kita berdomisili di daerah Cipasung ya. Cipasung itu banyak santrinya berlatarkan pesantren. Si warga memanfaatkan tempat. Sekiranya banyak santri mungkin kuliner pas. Jadi Cipasung itu menjadi pusat kuliner dari Singaparna, khususnya banyak yang di Cipasung. Hasil dari pusat kuliner ini adalah menghasilkan limbah-limbah, dari limbah plastik, limbah makanan, dan limbah lain-lainnya. Untuk saat ini ekobrik ini adalah memanfaatkan limbah kemasan. Limbah kemasan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau limbah makanannya bisa kita ubah menjadi kompos, atau kemasan plastik juga, yang kopi bisa dibikin samad, tikar, dan yang lain-lain. Untuk pengambilan limbah ini adalah di depan, di warung depan, yang menghasilkan satu harinya itu 2 kresek besar sampah kemasan minuman gini. Kan kalau dibuang secara cuma-cuma ke sungai, kemana kan bisa menyebarkan banjir gitu kan. Kita manfaatkan lah dari Kuluwung ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ekobrik ini juga bisa dimanfaatkan menjadi berbagai banyak hal, dari kursi, meja, sampai panggung lepel. Bahkan kalau di luar negeri ya, bisa dibikin pondasi rumah sebagai bata rumahnya. Ekobrik ini tuh kita melihat banyak sosial media tentang lingkungan ya. Kita tertarik dengan khususnya Kebun Kumara, kita tertarik untuk mengikutinya juga. Jadi kita, ini hal yang baik nih buat lingkungan, ayolah kita bikin. Kita juga bikin kompos buat pupuk makanan, pupuk tumbuhan dari limbah makanan. Satu hari itu kalau banyak masanya ya, banyak pasukannya, bisa 3 botol lah. Karena dari 1 botol ini
mungkin 3 kresek, 2 kresek lah, karena kan ini padat, sangat keras, kayak batal bisa. Butuh berapa hari Untuk segini 2 mingguan lah. 2 minggu. Karena supplier itu kadang-kadang suka nggak konsisten, bukan itu ya, kadang-kadang dibuang, kadang harus diminta dulu. Jadi bakal ada kampanye, bukan kampanye, mengumpulkan limbah-limbah gitu buat dikirim ke Kuluwung. Iya, Di go Kuluwung green diolah. Iya. Ya harapannya semoga dengan adanya Kuluwung membuat program ini, seluruh komunitas atau pedagangnya pun mengerti akan hal sampah, bahwa sampah plastik itu susah untuk masa depan juga kan bakal khawatir kita bila menumpuk sampah. Ya semoga paham lah plastik itu bahaya. Sementara itu, Ketua Komunitas Kuluwung, Diwan Masnawi mengatakan bahwa komunitas ini tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan alternatif, tapi juga bergerak dalam bidang ekonomi kreatif. Ya, kita tuh mempunyai berbagai program sih ya. Kalau bisa dikatakan program, mungkin berbagai kegiatan sih. Jadi kalau rutinan tuh ada 2 hari dalam 1 minggu itu yang kita isi, yaitu hari Rabu. Kalau hari Rabu itu kita dalam program pendidikan alternatif, terutama kita mencoba untuk mendistribusikan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki di komunitas ini, teman-teman yang ada di sini, untuk didistribusikan kepada anak-anak kecil, baik itu tari, terus games teater, atau mungkin baca dan dongeng gitu. Kita sering mendongeng juga, bahasa Inggris untuk hari Rabu. Terus untuk hari Jumat kita pendidikan alternatif segmentasi SMA dan mahasiswa. Jadi tiap hari Jumat tuh kita berkumpul untuk berdiskusi isu-isu aktual yang dekat dengan diri remaja dan mahasiswa tentunya. Jadi kita pernah membahas tentang sosial media. Dalam 1 bulan itu kita bahas sosial media dalam berbagai macam aspek, kesehatan mental, identitas diri, dan lain-lain gitu ya. Kita kupas secara santai dan bergembira. Yang udah berjalan tuh kita pendidikan alternatif kan ya, udah berjalan alhamdulillah konsisten. Terus kita juga bergerak juga di bidang ekonomi kreatif, dan itu masih dalam proses kan ya untuk mencoba desa wisata. Terus yang selanjutnya kita juga sangat concern terhadap isu lingkungan. Tahun 2017 itu kita pernah membuat sebuah diskusi judulnya Wiyata Buana dengan tema melaksanakan kembali nilai-nilai Sunda sebagai solusi bagi krisis ekologi di Tasikmalaya. Itu keprihatinan kita atas kondisi alam yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Tasik tapi di seluruh dunia ya, di global ya. Dan kita mempunyai optimisme bahwa kita bisa setidaknya memperlambat kerusakan itu ya. Salah satunya adalah kita mencoba untuk membuat EcoBrick, yaitu pengolahan sampah plastik kering untuk dipadatkan kepada botol-botol plastik. Bisa jadi batu bata ramah lingkungan, tapi bisa juga digunakan sebagai kursi atau meja, dan bisa seperti Lego, bisa digunakan untuk banyak hal. Bahkan level panggung untuk pertunjukan pun bisa. Jadi kita juga mencoba untuk berinovasi dalam berbagai aspek lah terkait sampah gitu ya, karena kita juga punya concern terhadap itu. Jadi yang berjalan itu pendidikan alternatif, isu lingkungan, dan ekonomi kreatif. Pendidikan dari sini itu adalah kawan-kawan komunitas itu sendiri, mahasiswa-mahasiswa ataupun yang sarjana yang telah beres kuliah di rantau. Mereka mempunyai banyak potensi ya. Itu SDM yang sangat bagus dimiliki oleh kita gitu ya. Ada dari berbagai macam universitas sih, dan mereka mendistribusikan pengetahuannya itu. Dan itu gagasan yang dulu bahwa anak-anak kecil di desa itu tidak mempunyai akses terhadap pengetahuan, tidak seperti orang-orang kota yang mampu untuk mengakses les, kursus, dan lain-lainnya. Maka kita coba untuk apa yang kita miliki kita distribusikan kepada anak-anak itu secara sukarela. Ya, jadi kita juga pernah beberapa kali datang ke daerah-daerah ya, datang ke misal suka ramen dan lain-lain gitu ya, ke titik-titik di mana anak kecil berkumpul. Kita hanya sekedar mendongeng dan mencoba setidaknya bisa memberikan kenangan bagi mereka sih, bahwa ada dunia yang begitu imajinatif, begitu fantastik gitu ya. Seperti itu sih, ke beberapa titik sih. Kemarin tuh waktu 17 Agustus juga kita ada di Ciputri, di Cikembang untuk mengisi berbagai diskusi. Ya, semoga komunitas Kuluwung akan terus bergerak ya, dan ikhlas, konsisten, tetap riang, gembira, dan menyenangkan. Dan untuk masyarakat saya harap satu hal yang ingin saya bukan saya rubah, sebenarnya akan sangat klise bila berkata berubah ya, tapi yang ingin saya
rasakan di sini adalah berubahnya atmosfer Kabupaten Tasik menjadi atmosfer yang kreatif, lingkungan yang benar-benar menyenangkan kayak gitu.